Tes, tes. Bagus, bagus. Ya. Oke, seputar kita-kita aja lah ngomongnya. Jadi, gua agak pudat. Jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Di sini Terlalu pudat. terang atasnya, Dek. Hah? Terlalu terang atasnya. Ya udah, lampu sini. Ntar gua mau rapin studionya. Ya. Yang jalan-jalan tuh apa gentayangan tuh. Oh, apa jalan kamu ya? Apa? Masuk TV dibilang. Indonesia Linglung Club. Nah. Ini gua sendiri atau berdua ya? Di layar lo? Apanya? Lo atau lo sendiri atau gue nih? Di layar? Lo doang. Oh gitu. Kalau ini berdua ya? Enggak. Bukan berdua nih. Ya, oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton dimanapun berada. Pada hari ini hari Kamis tanggal 18 Februari. Benar ya tanggalnya? 18 Februari ya? Iya. 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, kita kedatangan tamu yang pasti sangat bermanfaat dialog-dialog kita pada sore hari ini ya. Saya Ade Fadli Fahrul, dan di ujung sana ada sosok manusia yang langka ya, yang akan kita sapa nanti, tapi lebih jauhnya nanti akan diperkenalkan langsung oleh yang bersangkutan. Sedikit saja saya akan ulas mengenai profilnya. Dia adalah salah satu lawyer dari sekian ratus atau sekian ribu lawyer di Indonesia yang malah melintang dalam kegiatan dunia kepengacaraan atau dunia lawyer ya. Nama lengkapnya nanti akan disampaikan sendiri. Yang pasti namanya Fahri. Kemudian dalam kurun kegiatan lawyernya sudah berjalan 25 tahun. Dan lebih 25 tahunnya, dan sedikit banyaknya profilnya yang saya dapat adalah S1 dari Universitas Indonesia, kemudian S2 dari Universitas Indonesia. Jadi gelarnya ini Fahri Ferdian SHMH. Dan sekarang aktif atau berkecimpung di salah satu law firm asing, yaitu Hogan Law Firm yang dari Inggris. Nah, bagi teman-teman atau mahasiswa hukum dimanapun berada, perbincangan sore hari ini akan menjadi perbincangan rutin saya, Ade Fahrul, dengan Pak Fahri, karena akan kita timba terus ilmunya. Ibarat kuliah, kita akan masuk semester 1, 2, dan 3. Tapi lebih dari itu, akan kita jumpai quote-shoot-nya atau akan menjadikan insight bagi kita bagaimana sesungguhnya peranan hukum di Indonesia, khususnya untuk mahasiswa hukum di manapun berada. Baik, selamat sore Pak Fahri. Assalamualaikum. Sore Pak Ade, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak? Iya, baik, alhamdulillah. Di tengah COVID ini kita masih tetap aktif ya dengan kegiatan Zoom kita. Iya, betul. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang mengenai peranan hukum di Indonesia. Kalau kita lihat sekarang ini mungkin sebagian menyatakan sekian puluh persen ya, lebih dari 80 atau 70% kondisi hukum kita cukup carut marut. Nah, ini mungkin berangkatnya dari bagaimana pemahaman hukum di Indonesia. Kalau kita kenal sekarang hukum kita secara undang-undang mungkin sudah bagus ya, itu menurut pendapat saya. Tapi bagaimana prakteknya? Ya, tingkat korupsi masih tinggi, tingkat pelanggaran atau penyalahgunaan hukum masih tinggi. Bahkan lembaga yang kita banggakan, kita sangat apresiasi, KPK, nah, mungkin sekarang ini orang melihat itu mandul katanya. Apakah benar nanti bisa dilihat dalam perspektif hukum dari Pak Fahri? Pak Fahri, yang pertama kali saya akan
Baik, baik. Tanyakan, Pak. bagaimana peranan hukum di Indonesia, khususnya untuk anak-anak fakultas hukum, baik di Jakarta, Jawa, Sumatera, dan seterusnya, seluruh Indonesia. Silakan Pak Fahri. Baik, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kalau kita bisa bicara prospek gitu ya, sebenarnya memang hukum ini sangat bagus. Ke depan sangat bagus. Kita mencontoh misalnya negara-negara yang sudah maju. Amerika, Singapura, Inggris, dan lain-lain gitu ya. Mereka sangat maju. Dalam aspek hukumnya ya? Segala sesuatunya. Tapi memang begini masalahnya, yang kalau kita bicara prospek, ke depan Indonesia sangat membutuhkan. Kalau di Amerika ada satu orang, satu pengacara bisa dibutuhkan, mungkin ke depan Indonesia akan ke arah sana. Sehingga terbuka sangat besar peluang anak-anak muda di Indonesia untuk berkecimpung, berkiprah di dunia hukum. Kalau kita bicara hukum saya yang sempit, misalnya kita akan bicara soal pidana saja atau perdata saja di pengadilan yang kita tahu. Padahal kan sangat banyak bidang-bidang usaha lain yang memang bersinggungan langsung dengan hukum. Kalau kita bicara misalnya investasi, kita bicara sekarang soal keuangan, kita bicara soal politik, kita bicara soal tata negara yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan energi, perbankan, syariah, itu sangat luas. Jadi kalau kita menyempitkan hanya dalam koridor yang sempit tadi, mungkin juga tidak bisa mewarnai dinamika Indonesia di Indonesia. Jadi kalau tadi bicara KPK segala macam dan lain-lain gitu ya, kita memang saya pikir di dunia gitu, kita ada masalah antara kebijakan perundang-undangan hukum dengan pelaksanaan. Nah, Indonesia mungkin masih dalam taraf itu. Undang-undang bagus. Perkembangan di Indonesia, hukum itu sangat luas ya. Kalau saya bisa lihat dari kita Pak Farid tadi, hukum itu berlaku dari saat kita lahir, jadi bayi, anak, sampai kita mati mungkin ya. Iya. Karena kalau kita, misalnya kita sekarang saya ke dokter nih, ada namanya malpraktek. Orang bisa digugat kalau ada kesalahan, atau dia digugat karena masalah prosedur ke rawat daruratannya. Kemudian dia sekolah hukum lagi, dia SD, SMP, SMA, kuliah, dia nikah, kemudian dia punya anak, bahkan dia mati, ada lagi ya masalah hukum ya. Berarti memang hukum itu bukan hanya sekedar kita hidup, mungkin sebelum kita lahir sudah ada hukum. Bahkan kalau kita lihat secara makro, ketika kita mati pun kena hukum ya, kena hukum di akhirat gitu. Jadi menarik sekali ya kalau kita berbicara dengan hukum. Tapi bagaimana nih menyambungkan antara praktek dengan teori? Kan kadang-kadang di Indonesia ya kita lihat orang melihat hukum itu katanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagaimana persepsi dari Pak Fahri sebagai pelaku atau penggiat hukum ini? Nah, inilah peran teman-teman sekarang yang muda-muda. Dibutuhkan selain kemampuan dalam membaca situasi, tentu juga niat yang baik. Alhamdulillah sampai saat ini yang namanya praktek-praktek yang tidak dibenarkan baik secara hukum dan agama, saya coba hindarkan, Pak. Jadi kalau bicara hal-hal yang sifatnya kurang baik, yang sering terdengar gitu ya, saya coba keluar dari situ. Kita hanya berkecimpung di bidang-bidang yang tidak bersinggungan dengan itu. Kalau bicara soal yang lain-lain, mungkin teman-teman yang lain juga tahu gitu ya. Tapi saya pribadi mencoba menghindari hal itu. Sehingga kita coba memberikan warna yang lebih baik ke depan buat Indonesia, buat perkembangan hukum. Apalagi saya dengar anak Pak Ade juga ada yang di Fakultas Hukum gitu kan. Ya. Nah, ini tugasnya dia untuk memberikan warna yang lebih bagus, yang lebih baik kepada masyarakat gitu, sehingga orang nggak pesimis lihatnya. Kondisi sekarang yang lihat pesimis, mungkin insya Allah ke depan malah semakin baik dengan timbulnya manusia-manusia yang lebih baik. Jadi
jadi baik lagi, kita harapkan itu. Nah, Sekarang saat ini kenapa saya bicara menghindar, saya agak coba menghindar dari situ. Saya sebenarnya saya bukan criminal lawyer, Pak. Saya lebih banyak corporate lawyer. nah, Saya banyak di bidang, jadi kalau kita bicara irisan gitu ya, irisan hukum, kan banyak sekali. Saya spesialisasi di perbankan, misalnya, energi, keuangan, syariah law, hukum syariah, gitu ya, perburuhan. Sekarang ada lagi yang lagi seru nih Pak, yang sampai hari ini lagi seru, soal ITE. Waktu saya dulu mulai kuliah belum ada tuh undang-undang soal ITE. mungkin Sekarang Pak bisa dijelaskan tuh ITE itu supaya juga bagi yang orang-orang milenial itu mungkin ITE apa nih? Kan ada juga ITE itu misalnya ilmu apa nih? Ilmu komputer dipikir itu ya. Mungkin bisa lebih gamblang itu ITE atau ya, ITE ini ya berkaitan sama transaksi industri elektronik. itu. Ya, transaksi elektronik. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita lebih baik dalam menyikapi perkembangan teknologi, bagaimana bersikap kita di dalam kaitannya dengan teknologi dan lain-lain. Nah, ini yang harusnya lebih dipahami oleh teman-teman di dunia pendidikan hukum khususnya. Jadi jangan sampai yang kita bicara soal transaksi elektronik gitu ya, dikaitkan dengan pidana misalnya. Sebaiknya jangan. Kan pidana sudah ada ranah sendiri di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain. Jadi kalau ini transaksi ekonomi, transaksi elektronik, ya coba kita disesuaikan dengan jalurnya, Pak. Jadi kalau saya lihat itu lahirnya Undang-Undang ITE itu linear dengan perkembangan IT sekarang kan, semua kan digital. Harusnya itu. Ada kejahatan perbankan, ada juga seperti itu. Bagaimana tanda tangan elektronik kita dipakai? Ya. Kan teori-teori itu yang harus dikedepankan sebenarnya. Bukan kalau saya bikin tweet yang nggak bagus gitu ya, masuk ke ranah pidana, walaupun di undang-undangnya ada. Tapi kan ada bidang lain, ada hukum pidana, ada kitab undang-undang hukum perdata, misalnya KUHP yang main di situ. Bahkan sekarang Pak, kalau saya lihat itu, semua perjanjian sekarang jarang kita langsung offline ya, justru semuanya pakai internet, pakai foto. Saya ada suatu kegiatan diminta foto saya, gimana fotonya? Ternyata harus pegang KTP, kelihatan wajah saya. Seperti itu ya? Ya. Oke. Jadi sebenarnya mempermudah hidup kita sebenarnya. Bahkan kalau misalnya kita bicara kantor saya nih, yang di Hogan Lovells. Bahkan sekarang untuk antariksa pun sudah ada orang yang berkecimpung di bidang itu, di bidang antariksa. Antariksa ya? Iya, bagaimana memanfaatkan antariksa gitu ya. Jadi memang hal-hal yang lebih berkenaan bersinggungan langsung dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu, itu harusnya bisa disentuh. Walaupun kadang-kadang kan begini Pak, lawyer ini sifatnya kayak dokter Pak. Udah sakit baru ke dokter. Kalau orang-orang nih sudah misalnya mau dipanggil polisi baru cari lawyer. Sebenarnya kan nggak perlu, dari awal disiapkan. Kalau ada bisnis disiapkan bagaimana perjanjian yang bagus, bagaimana negosiasi, bagaimana mencari win-win solution, semua ada teorinya dan banyak presidennya. Gitu. Jadi mencegah lebih baik daripada masuk penjara kali gitu ya. Betul. Jangan sudah sakit kronis baru cari lawyer gitu ya. Udah mau dipanggil polisi nanti mau masuk sel baru cari lawyer. Nah, itu yang sebaiknya tidak dilakukan. Mungkin ada juga masalah edukasi ya dari orang-orang penggiat hukum, edukasi pada masyarakat yang seperti tadi dikatakan jangan sampai udah sakit parah kritis baru manggil lawyer, padahal sebelum itu mesti cegah. Karena memang masalah edukasi harusnya begitu. Seperti di Amerika ke depan gitu ya, walaupun mereka sudah maju, tapi tetap aja kadang-kadang nggak dilakukan. Udah kronis baru cari lawyer gitu kan. Keluar istilah talk to my lawyer kan, kalau di sana kan begitu.
gitu Pak. Itu yang umum-umum ya, yang paling sederhana dulu kita bicara. Nah, Tapi intinya begini Pak Ade, kalau ada ketertarikan di bidang hukum, sebaiknya memang didorong. Selain untuk kemajuan masyarakat, kemaslahatan orang banyak gitu ya, tapi juga dengan kemajuan teknologi gitu, itu bisa sangat bermanfaat. Bagaimana mengawal seluruh perkembangan teknologi karena lebih baik dan bermanfaat buat kita, kan itu yang diperlukan. Gitu Pak. nah sekarang nih pertanyaan menarik nih yang saya bisa juga sederhanakan. Sekarang ya seperti anak saya ya kan, anak saya kebetulan dia semester 4 di Universitas Brawijaya, namanya Rehat. Nah, saya suka dengar juga ketika dia aktif di Zoom ini atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya. Oke lah kalau kita lihat sekarang hukum di Indonesia dari generasi yang dulu sekarang mungkin belum tertib lah ya. Nah, apa nih pesan Pak Fahri dengan kondisi hukum sekarang? Tentunya kita akan perbaiki pelan-pelan untuk anak-anak milenial yang umur 18, 20, 21. Kalau sekarang umurnya 20, mungkin harapan kita di usia dia 30 berarti 10 tahun yang akan datang. Sekarang 2021, 2031, apakah bisa kita bekali mereka supaya apa yang kita inginkan hidup secara tertib, hukum bisa lebih baik lagi? Yang pertama sih harusnya belajar bagaimana hukum ini menjadi bagian dari hidupnya gitu kan. Jadi jangan berpikiran bahwa dengan hukum ini dicari uang. Kalau sekedar cari uang gitu ya, walaupun memang kalau ada survei gitu ya, dicari siapa sih yang paling kaya gitu, profesi apa sih, biasanya dokter dan pengacara yang banyak yang keluar, sehingga orang berlomba-lomba cari kekayaan dari situ. Padahal sebenarnya bukan itu uang sih bonus lah buat saya, gitu ya. Kalau kebetulan memang profesi kita di situ, pasti klien yang baik akan menghargai, apresiasi ke hasil kerja kita, dan itu enggak kadang-kadang di luar dugaan juga gitu ya, lumayan besar gitu ya. Nah, cuma kan kalau itu menjadi tujuan utama gitu, lalu jor-joran kekayaan, itu bisa merusak itu. Bagaimana kita menang, misalnya kita berperkara gitu ya, tapi dengan cara-cara yang tidak bagus, tidak baik. Nah, itu yang coba dihindari. Sehingga faktor-faktor itu, agama misalnya, itu memang harus dikedepankan. Dan lingkungan gitu ya, lingkungan yang baik juga harus diikutin. Apalagi kalau aktif gitu, saya dengar anaknya Pak Ade juga cukup aktif gitu ya. Aktivitas itu juga sangat membangun, sangat mendukung nanti prospek dia ke depan. Karena hukum itu kan berkaitan langsung juga dengan masyarakat. Dan jangan lupa sebagai pengacara, sebagai advokat ya, saya advokat kebetulan, juga punya yang namanya kewajiban pro bono, Pak. Pro bono itu adalah kegiatan yang tidak berbayar ya, dibayar gitu ya. nirlaba ya. Nirlaba. Jadi memang banyak sekali kegiatan ya yang sifatnya pro bono. Nah, itu harus dikedepankan. Kalau belum apa-apa sudah mikirin uangnya berapa nih, pembayaran ke saya berapa, dapatnya berapa, nyogoknya berapa, maaf ya, nyogoknya berapa, ya itu nggak sehat lah. Uang itu bonus, yang penting usaha dulu. Bahkan ada juga saya pernah dengar dulu tagline-nya siap membela yang bayar, kayak gitu kan. Itu kan rusak tuh kalau di Maju tak gentar membela yang bayar, jangan. Iya, padahal itu harusnya kan hukum itu suci ya, yang harus kita jaga, bela. Nah, kemudian anak-anak yang milenial, menurut pengamatan Pak Fahri bagaimana sekarang? Apakah mereka larut juga dengan orang-orang tua yang tanda kutip tadi, yang siap membela yang bayar, atau ada perubahan sikap bahwa kita harus punya pro bononya, kemudian ada juga dalam aspek berbayarnya tentu ya, nggak mungkin juga semuanya gratis seperti itu. Gimana tanggapan atau memang seiring dengan tingginya tingkat ekonomi ya, kadang-kadang juga memberikan pengaruh yang dampak yang berpengaruh gitu ya.
ke anak-anak yang muda sekarang. Tapi saya pikir sih bisa inilah, bisa disiasati gitu dari rumah, diberikan aja pengajaran-pengajaran yang bagus. Tapi secara umum sih anak muda sekarang sih memang mereka jauh lebih pintar, mereka jauh lebih baik gitu ya pemahamannya soal hukum, dan insya Allah moralnya juga bagus. Jadi kalau ekonominya tinggi, cari-cari yang model-model begitu nggak menarik buat mereka. Ngapain gue cari-cari uang-uang yang nggak bener, di rumah juga tau udah cukup gitu kan. Nah ini kan yang harusnya dikedepankan sehingga pengadilan itu bersih, pelaksanaan hukum itu bagus gitu. Kan lambang di hukum kan ada orang pegang timbangan, matanya ditutup. Jadi memang tidak melihat gitu ya. Jadi hal yang kayak gitu tuh dari hati nuraninya aja yang penting. Tapi ke depan bagus lah. Saya lihat sih anak-anak muda insya Allah bagus lah sekarang. Apalagi kalau saya lihat, Pak ya pasti Pak Ade. Apalagi kalau saya lihat kan, yang namanya teknologi semua ada jejak digital. Ketika kuliah atau ketika masuk ke dunia lawyernya ada catatan digitalnya dia negatif misalnya atau dia tercemar, itu akan menjadi menjadi kendala hidup dia ya. Dulu orang nggak ada jejak digitalnya, dia boleh melakukan apa saja, ada di kertas, sobek kertasnya atau dibuang atau dibakar selesai kan. Tapi sekarang udah nggak mungkin. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pesan daripada anak-anak milenial, hati-hati dengan jejak digitalnya. Sekali cacat, maka di perusahaan manapun atau di level manapun bisa nggak akan diterima. Begitu ya? Iya. Kalau dulu jas merah, sekarang jas metal, Pak. Jangan sekali-sekali merupakan jejak digital. Dulu jas merah, sekarang jas metal. Apa tuh jas metal? Jangan sekali-sekali melupakan jejak digital. Waduh, iya ya. Kalau dulu kan jejak sejarah, jangan bukan sejarah. Sekarang jas metal, Pak. Oh gitu. Nah, ini terkait dengan pengalaman Pak Fahri selama ini di lawyer asing ya, di Inggris ya, Logan Law Firm-nya. Mungkin bisa ceritakan Pak Fahri, mungkin dari kuliah aktivitasnya, kemudian selesai S1, kemudian S2, masuk ke lawyer yang saya pernah lihat pernah kerja di satu maskapai ya, kemudian ke lawyer asing dan sebagainya. Nah ini kan perlu sekali buat khusus misalnya anak saya nih baru semester 4 menggali atau menimba dari pengalaman para seniornya, sehingga yang tadi Pak Fahri katakan dulu negatif atau carut marut, mungkin dengan generasi sekarang ini dengan sosialisasi edukasi mereka bisa lebih hati-hati dan mungkin menjadi lebih baik pun kita. Iya, kalau bicara sejarah Pak, saya dulu masuk di UI tahun 88, lalu ikut aktivitas di kemahasiswaan, lulus. Tapi sebelum lulus saya kerja di satu maskapai penerbangan. Sebelum itu SMA mana nih Pak Fahri? Kok bisa SMA 3 Jakarta, Pak. SMA 3 Jakarta, Pak. SMA 3 Jakarta, saya Budi ya? Saya Budi. Oh, berarti sama nih Pak Fahri dengan anak saya yang kedua nih, namanya Farhan. Oh ya? Ya, alhamdulillah. Dia sekarang dari SMA 3, saya Budi, sekarang semester 2 di Universitas Brawijaya. Jurusan? Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan. Wah, hebat, Pak. Brawijaya. Ya, anak saya yang ke-1 namanya Rehan. Dia dari SMA 55, Negeri 55 di Kalibata. Sekarang di Universitas Brawijaya juga. Jadi kakak sama adiknya sama di Brawijaya, semester 4. Oh, jadi Pak Fahri di semester di SMA 3 ya? Berarti senior dari anak saya. Ya, kelas. Ya, silakan. Lalu setelah itu saya masuk di UI. Begitu dulu saya masuk ikut UMPTN, dapat di UI, kuliah sambil ikut kegiatan mahasiswa, sampai di waktu itu mungkin disebut Senat Mahasiswa I. Saya dulu sempat jadi ketua Senat di Fakultas Hukum, lalu saya berkiprah di Senat Mahasiswa UI, mungkin yang lebih besar. Ingat tahun berapa? 1990-an mungkin ya? Saya di UI masuk 88, Pak. 88. Lalu sekitar 90
95 saya jadi ketua senat. Lalu setelah itu setelah selesai saya jadi aktif di senat mahasiswa UI. Lalu bekerja di salah satu perusahaan maskapai. Lalu jadi lawyer, Pak. Di kantornya Pak Minang Warman. Mungkin sekarang anak-anak banyak yang nggak tahu kali ya. Angkatan Bang Buyung segala macam gitu. Adik kelas Bang Buyung. Kalau orang Minang tuh persepsinya restoran baru makan gitu. Ini lawyer ya, Minang Warman ya? Iya, Minang Warman. Terkenal Pak, saya tahu. Saya waktu itu aktif juga, saya kenal tuh. Bukan kenal, artinya lawyer atau perusahaan hukum yang besar itu Pak, Minang Warman. Nah dari situ saya belajar soal kejujuran Pak. Pak Minang tuh sangat jujur gitu ya. Mau macam-macam segala macam. Nah saya belajar di situ. Jadi saya saya sarankan cari juga law firm yang memang menularkan nilai-nilai yang bagus, sehingga kita sampai hari ini merasakan bahwa nggak perlu yang begitu-gitu. Alhamdulillah gitu ya. Kalau bicara perkara toh menang-menang aja kok tanpa hal yang aneh-aneh gitu ya. Itu pelajaran terpenting yang saya terima dari Pak Minang. Nah sebelum lanjut lalu Pak, saya di maskapai berapa tahun Pak? Maskapai 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, lalu saya jadi lawyer, pindah lagi ke SCD sebagai Jatim Jarot. Mungkin kenal ya anak-anak yang dari Jakarta yang kuliah di UI kenal dengan Pak Felix Untung Subagio, Bu Dewi Jarot, lalu Ibu Fatma Jatim, gitu. Mereka dosen-dosen dan punya kapasitas yang sangat baik gitu ya. Lalu saya juga gabung dengan Black Dawson Waldron di Australia, lalu pindah lagi, sekarang kerja dengan Ibu Dewi Jarot, saya bikin kantor sendiri, kerja sama dengan Hogan Lovells. Itu di kantor asing itu bidang apa juga Pak? Apakah bidang perdata, pidana? Iya, dua-duanya Pak, corporate dan pidana. Tapi dua ini yang berbeda gitu, dua divisi yang berbeda. Saya lebih banyak di divisi corporate, walaupun saya juga sangat memahami soal pidana karena saya diwajibkan untuk mengetahui soal pidana, tapi saya lebih banyak corporate dispute, Pak. Corporate litigation istilahnya kira-kira begitu. Sampai hari ini. Kebetulan sekarang sedang WFH. Bidang kepengacaraan itu udah berapa tahun nih Pak digeluti, dari mulai anggaplah tamat S1 waktu itu di maskapai? Lebih dari 25 tahun, Mbak. 25 tahun? Lebih dari 25 tahun. Lalu saya berspesialisasi di hukum dan lingkungan hidup. Saya trainer nasional untuk lingkungan hidup. Lalu saya juga aktif saya juga anggota di konsultan hukum pasar modal di KHPM. Asosiasi itu ya? Asosiasi di bawah OJK. Jadi pasar modal. Jadi saya memang fokusnya lebih banyak ke hal-hal yang corporate, gitu Pak. Nah, kenapa tapi sebelum itu saya sempat bekerja di salah satu perusahaan pertambangan besar di Indonesia. Nah, satu yang saya sarankan buat teman-teman ya Pak ya, yang baru mau berkiprah, memang sebaiknya juga masuk ke satu perusahaan yang bergerak di bidang itu. Misalnya kayak saya bergerak di bidang pertambangan atau penerbangan, sehingga saya tahu bisnisnya kayak apa sih kalau mau jadi lawyer gitu. Nah, jadi tahu bisnis. Kalau tadi kata tambang, memang seperti apa Pak? Mungkin buat gambaran anak-anak kita gitu yang dihukum mengenai apa sih orang hukum kerja kaitannya dengan tambang. Kalau saya anak geologi atau geodesi mungkin. Sekarang apa nih Pak kaitan hukum dengan di perusahaan tambang itu Pak? Bisa dijelaskan? Banyak Pak kaitan. Misalnya kita mulai dari tanahnya, pembebasan tanahnya, lahannya, perjanjian banyak sekali Pak. Lalu perburuhannya,
Kalau saya waktu itu ditambang di perusahaan pertambangan cukup besar, saya dulu seperti Adaro, Pak, Adaro Energi. Untuk misalnya kita ada kerjasama dengan bank, itu kan dibutuhkan tenaga ahli di bidang perbankan, pinjaman. Lalu kalau kita mau kerjasama dengan asing, misalnya untuk pembangkit tenaga listrik, kita bangun di daerah sini, di daerah sana, kan kerjasama, Pak. Dan hampir seluruh kegiatan itu memang diperlukan tenaga ahli hukum, Pak. Kalau satu perusahaan besar mau bagus gitu ya, Pak ya, memang harus dibangun kredibilitas, harus kredibel di bidangnya. Nah, itulah diperlukannya lawyer, Pak, in-house lawyer. Walaupun nanti ada external lawyer gitu ya. Tapi in-house juga berkewajiban gitu. Dari mulai misalnya sewa apa ya, Pak, yang paling gampang ya, sewa tanaman deh, sewa pohon, sewa mesin fotokopi, itu kan perlu lawyer sebenarnya buat evaluasi. Sampai yang besar. Sampai kalau ada pinjaman, misalnya kita mengajukan loan ke luar negeri, dan jumlahnya juga nggak sedikit gitu ya, dan itu kan butuh negosiasi, butuh tenaga ahli di bidang. Lalu kalau kita mau buka usaha lain gitu ya, kebetulan waktu itu Adaro dia punya usaha banyak gitu ya di bidang lain-lain. Nah, ini memang diperlukan pengetahuan di bidang yang baru tadi misalnya. Makanya dari tadi saya sebutkan, masuklah di satu perusahaan yang memang memiliki bidang yang cukup bagus gitu ya, untuk menunjang karir kita, sehingga nanti di masyarakat dipakai. Jadi di perusahaan yang punya reputasi lah ya. Sebaiknya begitu, memang di perusahaan asing atau di mana gitu ya. Walaupun perusahaan Indonesia juga banyak yang bagus-bagus. Gitu. Tapi Bapak, kalau saya lihat di sejarah tentang pekerjaannya sangat bermanfaat ya ketika kita aktif di kampus ya sebagai senam. Iya, Pak. Nah, selama ini kalau saya lihat gini Pak, kebetulan saya juga pendidik juga. Mereka punya siklus dari rumah tempat kosnya ke kampus. Itu nanti siang makan. Selesai itu kalau ada kuliah ke kampus lagi, masuk rumah atau kosnya. Begitu siklusnya. Nah, saya masih kupu-kupu, Pak. sedih ngelihat kok masih kupu-kupu. Iya. Pulang, kuliah pulang. Iya, kupu-kupu katanya. Itu kalau saya lihat seperti itu, siklusnya atau pola hidup mahasiswa akan sulit ya. Ketika dia bertarung di dunia yang sangat kerasnya dalam hal dunia lawyer lah gitu ya, karena banyak sekali kan kompetitor kita ya. Seperti itu ya. Pengalaman saya sih selama ini memang dibutuhkan jaringan, Pak. Jaringan. Pada saat kita butuh sesuatu, kita punya teman di bidang ini yang ngerti, kita ke daerah misalnya kita temuin siapa, kebetulan teman kita banyak yang bisa nolong. Ketimbang kita sendirian, memang kita nggak bisa jadi Superman, Pak, sekarang, Pak, sendirian merasa hebat sendiri, tapi enggak, kita harus punya super tim. Tim, iya betul. Iya, tim. Kita harus punya jaringan yang kuat gitu ya, sehingga bisa menunjang kerja kita, mempermudah kerja kita, gitu Pak. Jadi sebaiknya sih saran, jangan juga menyia-nyiakan masa mudanya, lebih baik digunakan hal yang positif, aktif di lembaga-lembaga, nggak mahasiswa aja, di lembaga-lembaga lain juga banyak kan, yang bisa menolong kita nantinya, gitu Pak. Nah, ketika Bapak tadi memitakan dengan sepak terjang 25 tahun tuh, bagi anak-anak yang semester 1 atau seperti anak saya semester 4 misalnya kan, ada nggak Pak kegalauan? Setelah itu saya tamat kerja di mana ya? Setelah itu apa prospek hukum? Kan ada keraguan Pak, mungkin dia tersesat masuk fakultas hukum atau terpaksa juga dari orang tuanya. Bagaimana mensikapi supaya mereka benar-benar seperti Pak Fahri ini memang cita-cita menjadi lawyer atau kerja di kuliah di universitas di fakultas hukum, terus bidangnya pun juga masuk di hukum. Nah, karena supaya nggak tersesat lah
generasi muda kita dalam hal melihat prospek hukum di Indonesia? Yang pasti jangan membatasi diri, Pak. Jadi kalau saya sekolah fakultas hukum harus jadi lawyer, padahal enggak juga. Banyak teman saya yang jadi direktur bank tuh background-nya fakultas hukum, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi pengusaha gitu. Hukum itu kan cuma memberikan membuka cara berpikir aja, membentuk cara berpikir kita, sehingga kita mungkin jadi lebih teliti, lebih hati-hati, lebih pandai memilih gitu Pak ya. Tapi kalau kita sudah membatasi diri, kedepannya juga nggak bagus. Jadi kalau misalnya sekarang, aduh, dapat kerja di bank nih, nggak sesuai, saya pikir sih jalanin aja. Toh nanti bisa juga jadi banker kan, bukannya enggak. Banyak kerja di pabrik gitu ya misalnya, kan bisa juga jadi sekarang CLO Pak, Chief Legal Officer, jadi direktur hukum. Padahal kerja kalau saya nih Pak, saya fakultas hukum kok kerja di bank gitu ya, di pertambangan. Ternyata memang dibangun sendiri. Saya sampai punya teman-teman kolega saya, lawyer-lawyer asing yang memang kerja di perusahaan saya, dan dia memang tinggal di negaranya. Jadi Indonesia punya kantor pusat, negaranya ada, negara bersangkutan yang kita ada kontak sering gitu ya. Kita punya cabang juga dan mereka lawyer. Jadi jangan katakan diri, wah dulu saya lulusan fakultas hukum, kok kerja di penerbangan, saya kan nggak bisa jadi pilot. Ternyata enggak. Saya ngurusin leasing pesawat kok. Bagaimana sih leasing gitu ya? Leasing dan itu nggak kecil nilainya, besar. Lalu juga misalnya catering, jangan dipikir catering itu kecil. Catering itu besar sekali Pak nilainya, Pak, catering pesawatnya yang kita makan dari pramugari sekarang. Jadi apa Pak, ayam atau daging gitu kan? Dan itu bukan nilai yang kecil, besar Pak. Cleaning service misalnya, cleaning service di pesawat besar itu. Jadi jangan mengkotakkan diri deh, jangan membatasi diri. Sekarang banyak Pak, banyak sekali bidang-bidang yang bisa Iya. teman. Itu dia melihat dengan kacamata kuda. Kacamata kuda, kalau saya udah hukum, sarjana hukum harus jadi pengacara, harus jadi lawyer, harus jadi advokat dan sebagainya. Ternyata hanya untuk merubah atau tentang persepsi kita aja ya, bidangnya luas sekali ya di hukum itu ya. Luas. Nah, bagi mahasiswa fakultas hukumnya masih semester 1, 2, 3, atau besok pagi mau selesai, kadang-kadang galau nih. Seperti apa sih? Apa iya saya bisa kerja? Ternyata dari dialog kita dengan Pak Fahri ini sebagai lawyer yang pengalaman 25 tahun, pernah kerja di tambang, di maskapai, kemudian sekarang di perusahaan asing, ternyata luas sekali nih. Nah, jangan sampai terjebak dengan pemikiran yang sempit bahwa hukum harus dengan hukum. Hukum is hukum katanya, hukum adalah hukum. Tidak demikian ya ternyata ya. Nah, kemudian Pak Fahri di ujung perbincangan kita ada beberapa hal yang juga nanti sebagai penutup kita. Nah, bagi teman-teman semua di mana pun berada, kita akan lanjutkan channel-channel kita seperti ini yang berbicara tentang hukum. Walaupun kita dilihat di sana katanya hukum itu mandul lah, mati, tapi tidak demikian. Dan kita harapkan merubah persepsi kita, cakrawala kita dengan dialog-dialog yang seperti ini yang cerdas sekali. Nah, ini kalau kita bisa lihat nih, itu adalah kuliah semester 1, 2, 3. Nah, nanti kita akan bangun Pak Fahri channel-channel ini menjadi kelas kuliah. Bukan kelas yang kuliah, bukan hukum yang terkait dengan politik, dengan si A, si B, partai A, B, kemudian ada golongan A, B, dan sebagainya. Justru kita akan bangun channel ini sebagai channel kuliah di kelas kita. Lebih-lebih lagi Pak Fahri ini sebagai pakar yang 25 tahun. Kalau sekarang mungkin usianya 50 tahun Pak Fahri, berarti 50% di masalah hukum ya. Kata orang di pasar, tidurnya di pasar. Di pasar-pasar, dan memang
pegangannya selain pulpen adalah ketok palu mungkin ya, palu dipegang selalu ya. Nah, kalau enggak, nanti Pak Farid sebelum kita akhiri, apa nih pesan Pak Farid terhadap anak-anak kita lah yang akan memegang tampuk kekuasaan atau pimpinan yang suatu saat mereka pasti secara estafeta kepemimpinan akan jatuh ke tangan mereka. Silakan Pak Farid. Ya, kalau saya selain agama Pak ya, Ya. saya mungkin nggak ahli di bidang agama, mungkin orang lain yang bicara itu. Tapi yang pasti buat saya belajar hukum yang benar gitu ya. Belajar hukum yang benar, jangan yang aneh-aneh. Sama satu hal yang paling penting Pak, kuasai bahasa asing. Karena penguasaan bahasa asing itu bagus. Jadi sangat membantu kita nantinya. Tidak hanya di bidang pekerjaan kita gitu ya. Dan memang nanti akan sangat menunjang sekali karir kita. Bahasa asing selain Inggris apalagi gitu ya. Tapi minimal kalau kita menguasai bahasa Inggris itu sangat bagus. Tapi saya yakin sekarang generasi muda sangat bagus bahasa Inggris. Ditambah bahasa lain, penguasaan bahasa asing lain juga akan sangat membantu karena terbukti gitu ya. Kantor saya sekarang mungkin ada di lebih dari 45 negara, Pak. Morgan Law Firm itu besar sekali. Udah kapasitasnya dunia, Pak. Bukan lagi nasional, bukan lokal, tapi sudah internasional sehingga di negara manapun bisa disebut gitu ya. Kita hadir. Mau di Arab, kita ada yang jago Arab. Memang ada law firm Arab di sana. Kita mau ke Korea ya. Jerman, Korea, ke Jepang, ke Cina gitu-gitu ya. Nah, kenapa perlu penguasaan bahasa asing? Karena itu akan menolong sekali nanti ke depan. Apalagi hukum, Pak. Kalau dulu orang ngomong bisa baca tulis, udah kuliah fakultas hukum deh, karena gampang pasti lulus. Yeah. Sekarang enggak. Sekarang sangat penting. Berarti ada persepsi juga Pak di Indonesia kalau kita lihat selain bahasa Inggris katanya bahasa Belanda, karena kan hukum kita memang cikal bakalnya di Belanda. Ada persepsi seperti itu Pak, kita harus menguasai Belanda. Sementara tadi kita Bapak katakan bahasa apapun silakan, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Jerman dan sebagainya Pak. Apa memang di Indonesia bagi anak-anak kita tuh bahasa Belanda masih juga sebagai basic ketika belajar hukum di Indonesia Pak? Sekarang kalau saya melihat memang lebih banyak kiblat ke Amerika, Pak. Saya melihat, Pak ya. Dulu ya, karena hukum acara Indonesia kan dibuat hukum acara perdata, hukum pidana, semua kan bahasa Belanda gitu ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang lebih banyak ke Amerika mungkin ya, atau negara lain yang maju. Sudah sifatnya universal deh. Tapi kalau bisa digali bahasa Belanda bagus juga, bukan tidak gitu ya. Apalagi mereka punya budaya hukum yang bagus gitu ya. Misalnya kayak kalau mau sekolah di Leiden, sekolah di Utrecht gitu ya. Tapi itu sekarang mereka juga mengajarkan dalam bahasa Inggris, pengantar bahasa Inggris, nggak cuma bahasa Belanda aja, bahasa Inggris bisa diajarkan juga. Bahkan di Jepang ada pengantar bahasa Inggris sekarang. Itu jadi nggak terpaku di situ lah. Kalau mau diperdalam boleh, mau membaca manuskrip gitu ya, perkembangan hukum di Indonesia misalnya, Belanda bagus, tapi bukan berarti juga penggunaan bahasa Belanda itu tidak perlu, sangat perlu saya pikir. So mungkin nanti penuturnya akan ke depan nggak sebanyak bahasa Arab misalnya atau bahasa Inggris, ya penuturnya mungkin lebih banyak, sedikit banyak akan agak berkurang gitu Pak, ketimbang bahasa Spanyol misalnya, gitu Pak. Baik, Pak Farid, tanpa serasa nih kita akan akhiri perbincangan yang menarik ini, tapi kita dibatasi dengan durasi waktu. Bagi teman-teman, khususnya mahasiswa fakultas hukum dimanapun berada, ikuti terus. Maju terus, Pak. Kenapa, Pak? Maju terus. Nah, jadi saya ini Pak Farid, untuk mahasiswa hukum, ikuti channel ini. Kemudian
akan banyak mutiara-mutiara yang terpendam yang kita tahu. Kenapa? Akan berbeda nanti ketika kita masuk di kelas-kelas hukum dengan teori-teori yang tebal-tebal dengan pasal-pasal, tapi ketika kita sudah masuk ke dunia yang nyata akan mudah mencerna pasal demi pasal dan bisa menghubungkan dengan suatu kasus. Nah, oleh karena ikutin terus channel-channel yang sangat menarik ini, kita sudah akan masuk ke semester 1, 2, 3. Jangan khawatir. Nah, mungkin Pak Fahri, kalau nanti ada para penonton kita dimanapun berada ingin berkonsultasi dengan Pak Fahri, mungkin bisa disebutkan nomor handphonenya atau mungkin ada channel YouTube-nya atau Instagram-nya. Nanti lewat channel Pak Ade aja. Biasa ada di deskripsi nih Pak. Ada ya, tentunya kita ya nomor handphonenya. Bapak bisa di-subscribe di situ. Tapi jangan lupa nih Pak, satu pesan saya, jangan lupa like, share, and subscribe. Like, share, and comment. Komen. Ya. Kenapa Pak Fahri katakan demikian? Kalau tidak ada dukungan dari penonton YouTube Pak Fahri dan saya Ade Farul, maka kita akan sulit nih mengembangkannya. Justru nanti kita tunggu nih Pak Fahri. Apa pertanyaan dari penonton di channel ini? Dan Pak Fahri bisa nanti secara berkala menjelaskan. Mungkin nanti bagaimana menulis surat surat perjanjian, kemudian apa lagi kontrak dan sebagainya ya. Kan banyak berkembang nanti di channel-channel YouTube kita ini. Mungkin terakhir Pak Fahri silakan dihimbau untuk mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di Fakultas Hukum khususnya. Ya, saya sih berpesan jangan lupa aktif di kampus. Jangan hanya kuliah pulang, tapi perbanyak jaringan, perbanyak channel, gitu kan, dimanapun berada gitu ya. Begitu juga IPK ditinggikan ya, yang sampai aktif ya, tadi 2,0. Belajar tetap nomor 1 Pak. Belajar tetap nomor 1. Jangan bergaul aja tapi nilainya jelek, ntar di DO. Itu namanya rapido Pak, rapido 0,1, 0,3 di aktivis Pak. Iya. Tapi tetap jaringan teman kuliah diperbanyak. Jangan di fakultas hukum aja, fakultas-fakultas lain. Teman-teman di universitas lain, di luar negeri. Saya dulu aktif di ALSA Pak ya, mungkin Bapak pernah dengar, ASEAN Law Association, Law Student Association. Jadi perkumpulan mahasiswa Asia Tenggara Pak. Dan memang membantu gitu ya Pak. Jadi terus Fakultas Hukum nggak usah khawatir, bagus prospeknya ke depan. Gitu Pak. Ya, dan juga ini selamat Pak Fahri atas ulang tahun Universitas Indonesia ya. Saya kebetulan terima kasih. Istri saya dari satu alma mater dengan Pak Fahri. Kali di pertama Fakultas Sastra Perancis, kemudian dilanjutkan di FISIP Administrasi Negara. Saya lihat di handphonenya itu semuanya ada logonya tuh ya, UI yang sekarang. Kebetulan tahun ini pengurusan sekarang Ketua ILUNI dari Fakultas Hukum. Iya. Ketua Ikatan Alumni. Mungkin Pak Fahri bisa dikasihkan kata sedikit nih, kalimat Dirgahayu UI atau ulang tahun UI, silakan Pak Fahri. Dirgahayu UI ke-71. Semoga panjang umur dan sukses selalu. Baik. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Fahri. Saya sudah menyita waktunya ini. Terima kasih Pak, terima kasih yang lain. Baca-baca pasalnya ya. Mudah-mudahan kita akan hidupkan terus channel ini. Dan terima kasih kepada semua yang telah terlibat di kegiatan Zoom ini, dan juga kita akan bangun terus channel-channel tentang hukum khususnya. Terima kasih, dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Fahri ya, nanti suatu saat kita ganggu lagi nih untuk berdialog tentang
Oke, terima Baik, kasih baik. Pak Fahri. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gue mati ini ya. Kita ngomong di handphone lagi. Ya, teman-teman semua dimanapun berada, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, itulah perbincangan saya dengan Pak Fahri sebagai lawyer yang berpengalaman 25 tahun, baik di perusahaan lawyer lokal ataupun yang di luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, gue tutup dulu sebentar nih. Gue mau tutup dulu. Gue kira ada siapa. Tunggu sebentar, 3 menit. Kita gue telepon lagi. Demikian tadi perbincangan saya dengan Fahri Ferdian, SHMA, salah satu lawyer atau penggiat hukum di Indonesia yang sudah kita dengarkan bagaimana perbincangan di dunia hukum sehingga kita bisa ambil beberapa pedoman atau ibroh atau hal-hal yang baik itu pemikiran, perspektif dan prospek fakultas hukum. Nah, kita akan terus berbicara di channel ini tentang hukum. Dan sekali lagi terima kasih dan silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait seputar hukum. Insya Allah Pak Fahri dengan setia dan akan terus-menerus menemani kita di channel ini. Terima kasih dari saya, Ade Fadli Farul.